Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Masih semangat ya? Masih semangat untuk mendengarkan talk show kali ini karena semangat ya Bu ya. Karena ya tentu ini sangat bermanfaat sekali dan sinkron dengan tadi apa yang sudah kita lakukan semua. Baik, saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin acara hari ini. Semoga ibu-ibu semua bisa memberikan energi semangat juga kepada saya agar saya lebih ikut semangat. Semangat ibu-ibu ini sangat menampar saya sebagai anak muda. Saya jujur di sini 2 hari sekali saya olahraga. Mungkin ibu-ibu olahraganya sering nggak Bu ya? Sering ya, sering. Saya ingin menyampaikan penyebab nih kematian terbanyak di Indonesia saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular. Seperti apa? Stroke, jantung, ya ginjal kronis. Ya, hal itu didukung oleh data World Health Assembly di mana 73% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tersebut. Dan ternyata ironisnya hal itu bisa dicegah. Bisa dicegah oleh gaya hidup yang sejatinya kita lakukan, bisa kita lakukan. Yaitu aktivitas fisik salah satunya. Aktivitas fisik itu apa sih kira-kira? Olahraga? Bener gak ya aktivitas fisik itu olahraga? Kegiatan di rumah bisa jadi. Yang penting badan kita ini bergerak. Iya betul. Nah, riset kesehatan dasar menunjukkan proporsi penduduk Indonesia usia lebih dari 10 tahun yang kurang melakukan aktivitas fisik. Jumlahnya meningkat lebih dari 7%. Berapa persen saat ini? Jika melihat data,
33,5%. Meningkat. Ya, meningkat artinya masyarakat Indonesia ini kegiatan fisiknya atau latihan fisiknya itu kurang. Karena aktivitas fisik ini bukan hanya kita harus kalau kita mau senam harus di lapangan. Kalau misalnya kita mau olahraga badminton misalnya harus ke GOR. Enggak, karena kita bisa melakukan hal itu di rumah kita sendiri. Kegiatan kita di rumah atau di lingkungan kita sendiri. Kayak gitu ya. Nah, dengan mengangkat tema aktivitas fisik menjaga kesehatan jantung, inilah catatan redaksi. Nah, untuk membuktikan hasil riset tadi, di sini kita akan menghadirkan 3 narasumber yang akan menjawab semua apakah benar aktivitas fisik itu olahraga. Apakah benar tadi data-data yang disebutkan itu ternyata memang masyarakat Indonesia. Langsung kita panggil saja narasumber yang pertama. Ada Bapak Susilo Hartanto SSI APT selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Bapak untuk bersama-sama ini. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Susilo Budi Hartanto. Terima kasih. Lalu narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Sirajudin Nur selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Bapak. Dan yang terakhir ada Bapak Haryanto selaku Ketua Yayasan Jantung Sehat Kota Batam. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua telah hadir di sini dan kita saat ini bersama dengan Yayasan Jantung Sehat Kota Batam. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Kita langsung tanya jawab ya. Saya ingin bertanya ke Bapak Susilo. Tadi disebutkan bahwa memang aktivitas fisik ini adalah olahraga. Apakah betul aktivitas fisik dengan olahraga itu sama atau berbeda? Baik, terima kasih sebelumnya. Kayaknya saya dipanggil Susilo jadi kayak presiden ya. Saya nggak enak sama Pak Siran. Ya. Jadi saya harus gimana nih Pak nyebutnya? Bisa panggil saya dengan nama Budi aja. Oh gitu. Oke, Pak Budi, oke siap. Belakang ibu-ibu Budi. Baik, terima kasih. Kayaknya pertanyaan awalnya langsung tertuju ke saya. Jadi memang selama ini kan kita berbicara ada aktivitas fisik, ada olahraga. Tapi memang kalau berbicara aktivitas fisik adalah sesuatu yang kita sebenarnya kita lakukan sehari-hari. Kita lakukan sehari-hari seperti apa sih? Misalnya ya kita nyapu, kita ngepel, kita nyuci, kita bekerja, itu adalah aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari. Definisinya apa? Definisinya adalah seluruh aktivitas atau seluruh kegiatan kita yang mengeluarkan energi dan kalori. Itu kita sebut aktivitas fisik. Nah, kalau olahraga lebih ke kegiatan kita yang terstruktur dan kita lakukan berulang-ulang untuk mendapatkan secara keseluruhan kesehatan kita ya. Namun ada prestasinya. Itu yang kita sebut olahraga. Jadi mengejar sebuah prestasi. Kalau satu lagi ada namanya latihan fisik. Latihan fisik seperti apa? Latihan fisik seperti yang tadi sama-sama kita lakukan. Itu latihan fisik. Senam ya. Terstruktur, terorganisir, itu latihan fisik tanpa memerlukan tempat yang khusus kan seperti itu. Itulah yang kita sebut dengan latihan fisik. Jadi ada aktivitas fisik, ada latihan fisik, ada olahraga seperti itu. Artinya kegiatan fisik dengan olahraga itu berbeda. Berbeda, tapi namun tujuannya sebenarnya sama untuk kesehatan kita. Oke, seperti artinya itu. untuk olahraga dia ada nilai plus untuk sebuah prestasi. Benar. Oke, artinya aktivitas fisik yang bisa kita lakukan sehari-hari sendiri Pak yang memang ini apa kira-kira? Yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya aktivitas fisik bisa kita lakukan misalnya kita berjalan santai,
lari-lari kecil di rumah, atau misalnya kita nyapu, ngepel, itu sebuah aktivitas fisik. Nyuci ya, tapi nyucinya nggak pakai nyuci satu jari ya Pak Sira ya. Sekarang nyucinya ibu-ibu pada pakai satu jari ya, tekan tombol gitu kan. Jangan-jangan ngepelnya juga udah pakai ngepel yang mesin otomatis, ada sampah langsung jalan sendiri. Nah, tidak seperti itu, tapi lebih ke bagaimana kita melakukan aktivitas fisik kita, seperti misalnya ibu-ibu menyuci seperti biasa atau mengepel biasa, menjemur pakaian juga itu kan sebuah aktivitas fisik, kena matahari, mengeluarkan energi tentunya dan mengeluarkan kalori seperti itu. Oke, artinya menggerakkan badan kita ya Pak Iya, ya untuk berkegiatan. Oke. Untuk manfaatnya sendiri dari aktivitas fisik Pak untuk tubuh kita, khususnya mungkin bagi kesehatan jantung seperti apa? Nah, kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik, jadi emang ada sebuah dari sebuah program itu menyatakan bahwasanya aktivitas fisik itu 30 menit, minimal 30 menit dalam satu hari. Ya, itulah yang kita sebut aktivitas fisik. Tentu notabene kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik atau kegiatan kita sehari-hari tentu lebih dari 30 menit. Nah, untuk kesehatan tentunya tubuh kita lebih proporsional ya, lebih proporsional. Karena apa yang kita makan atau apa yang kalori yang masuk tentu harus seimbang dengan kalori yang keluar. Makanya ibu-ibu ini kan sering diet ya, diet mengurangi makanan atau loss kalori kan seperti itu. Nah, diet harus juga diiringi dengan sebuah aktivitas fisik yang bermanfaat. Jadi kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu harus balance, harus seimbang. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Karena kalau kalori yang mengendap dalam tubuh kita, ya nanti akan banyak dampaknya. Stroke, jantung salah satunya. Itu juga akibat dari kalori menjadi lemak yang membuat tubuh kita jadi tidak sehat. Artinya harus seimbang ya Pak ya? Benar. Di sini yang masuk dan keluar harus seimbang. Di sini ibu-ibu ada yang diet? Gak ada ya. Ya, tapi aktivitas fisik terus dilakukan ya Bu ya? Nyucinya masih pakai mesin cuci atau nyuci sendiri? Nyuci sendiri. Artinya sudah melakukan aktivitas fisik Pak, ibu-ibu yang hadir di sini. Alhamdulillah. Oke, Pak Haryanto. Pengaruhnya aktivitas fisik di selaku Yayasan Jantung Sehat. Apa manfaatnya? Baik, terima kasih. Kami atas nama Yayasan Jantung Kota Batam pertama sekali mengaturkan ribuan terima kasih kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang telah menggelar acara talk show kesehatan pada hari ini. Kemudian juga yang berbahagia yang kami hormati kepada Bapak Sirajuddin Nur sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau. Baik, sebelum kami menjawab daripada pertanyaan tadi, kami menyampaikan dulu pesan moral daripada Yayasan Jantung. Nanti dijawab oleh audien kita sama-sama. Sayangi jantung Anda demi jantung. Sama-sama Ibu. Sayangi jantung Anda demi jantung hati Anda. Ya, pertama. Terima kasih. Kami memang hadir di Kota Batam sebagai lembaga yang terstruktur. Alhamdulillah 3 fungsi daripada Yayasan Jantung ini. Yang pertama adalah lembaga sehat, berfungsi sebagai lembaga informatif. Yang kedua edukatif, yang ketiga preventif. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, sekali lagi fungsi daripada aktivitas fisik yang selalu dijalankan secara terstruktur di klub-klub jantung sehat di Kota Batam ini telah mendorong dan menaikkan derajat kesehatan, menaikkan derajat sehat. Ini yang kita sampaikan pesan moralnya. Kenapa demikian? Bahwa hari ini orang berolahraga ini tingkat dan daya semangatnya ini menurun, Pak. Menurun. Nah, hal ini memang dianjurkan oleh pemerintah bahwa kita beraktivitas dan juga perlu berolahraga. Alhamdulillah, Yayasan Jantung sangat komitmen sebagai lembaga yang dibentuk lebih kurang 50 tahun yang lalu secara nasional. 50 tahun yang lalu, alhamdulillah kemarin di tahun 2022 kita memperingati 50 tahun berdirinya Yayasan Jantung Indonesia. Dan di Kota Batam sendiri baru berdiri 3 tahun secara struktural.
Insya Allah bersama-sama kawan-kawan kita, masyarakat Batam yang telah mencintai senam jantung sehat di Kota Batam ini makin menyebar di 64 kelurahan di Kota Batam. Ya. Kemudian yang kedua, sekali lagi semenjak berdirinya lembaga Yayasan Jantung ini, antusias masyarakat sangat tinggi sekali. Pertama sekali bahwa pentingnya olahraga, di samping menaikkan derajat sehat, juga memicu daripada sistem hormon tubuh kita yang dikenal dengan hormon endorfin, Bu ya, hormon bahagia, hormon kebahagiaan, endorfin, dopamin. Nah ini yang kita picu. Kenapa? Mendengarkan musik, mendengarkan irama musik, menengok instrukturnya yang berbahagia, matahari berbahagia, senam bahagia, maka memicu pada kebugaran dan kesehatan, khususnya kesehatan jantung. Demikian Bu. Oke, menarik atau memunculkan hormon endorfin. Tadi ibu-ibu seneng ya setelah melakukan aktivitas fisik tadi. Iya, sudah terbukti artinya ya Pak ya. Yeah. Itu memunculkan kebahagiaan bagi kita. Oke, Pak Sira, sebagai wakil rakyat saya yakin Pak Sira ini sibuk sekali. Kira-kira aktivitas fisik berapa kali Pak yang dilakukan Bapak akhir-akhir ini atau saat ini? Terima kasih dan selamat pagi untuk ibu-ibu sekalian yang ada di belakang saya ya. Insya Allah kita doakan semuanya panjang umur. Amin. Pertama karena jadwal syuting saya ini kan agak padat. Jadi memang untuk kegiatan olahraga tidak terlalu terjadwal ya. Tapi saya punya beberapa alat olahraga di rumah yang biasa kita gunakan untuk keluarga. Ya pasti harus olahraga. Kalau tidak ya sulit dengan kepadatan aktivitas ya. Karena di provinsi ini kan 7 kabupaten kota tugasnya ya. Dan itu jauh-jauh. Memang dibutuhkan fisik yang kuat gitu. Artinya untuk dalam satu minggu berapa kali Pak untuk aktivitas fisik mungkin yang lebih ini? Saya pakai alat jadi bisa setiap hari. Oh setiap hari. Bisa setiap hari. Mungkin kalau Pak Budi Pak? Saya 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya. Oke. Yang ditanya olahraga apa aktivitas fisik? Mungkin aktivitas fisik yang lebih ini Pak? Oh kalau aktivitas fisik banyak. Kadang saya bantu istri ganti gorden. Ya, angkat jemuran kalau hujan. Angkat jemuran. Saya di rumah, istri di mall. di WA. Hujan tolong angkat jemuran katanya. Itu aktivitas fisik kan? Artinya ibu di mall pun aktivitas fisik ya Pak, jalan-jalan untuk. Ya, saya angkat jemuran aktivitas fisik. Oke. Tapi Pak Budi, ada gak manfaat yang tidak langsung tidak langsung dari aktivitas fisik ataupun olahraga mungkin? Yang Ya, kalau misalnya kita berbicara apa yang kita lakukan hari ini, mungkin tidak akan kelihatan hari ini ya. Tapi kita berolahraga, sekali olahraga tentu tidak akan ada dampaknya buat kita. Tapi olahraga yang rutin adalah dampaknya jangka panjang. Tadi saya Pak Rento bilang itu instrukturnya umurnya 60, 58 atau 60 tadi. Makanya saya bilang, wah beda 10 tahun Pak sama saya, gitu kan? Beda 10 tahun sama saya. Itu dampaknya, ya kan? Kita dampaknya juga panjang dalam usia yang lansia. Tentunya kita lihat masih bugar ya, masih bugar, gitu kan? Karena memang itu salah satu program Pak Lansia, salah satunya adalah kita menciptakan lansia yang produktif, kan gitu? Lansia yang produktif, lansia yang aktif. Jangan lansia yang butuh bantuan orang lain untuk berjalan saja seperti itu. Itu udah dampak dari sebuah aktivitas fisik ataupun dari sebuah latihan fisik dan olahraga yang kita tekuni dalam jangka waktu yang lama mungkin akan kelihatannya. Seperti itu. Artinya itu sejalan dengan adanya Yayasan Jantung Sehat ini ya Pak ya? Iya benar. Oke, Pak Haryanto, untuk anggotanya sendiri Jantung Sehat di Kota Batam ada berapa orang Pak?
Ya, baik, terima kasih. Secara keorganisasian kita telah melembagakan klub jantung sehat se-Kota Batam. Alhamdulillah di mainland ini di 9 kecamatan kita secara formal berdiri 18 klub jantung sehat. Nah, kemudian yang kita lembagakan yang kedua adalah IPKJS, Instruktur Senam Jantung Sehat. Karena memang berdirinya atau munculnya senam jantung sehat ini di-create oleh ahli-ahli dokter kardiovaskuler. Dan secara latihan ini memang diukur nadi istirahat, nadi pemanasan, nadi latihan, nadi inti, kemudian calling down kembali. Jadi kita memang materi senam yang disampaikan oleh instruktur kita sampaikan dalam kurikulum latihan yang terletak di klub jantung sehat dan ikatan instruktur jantung sehat ini, sehingga mereka memang melakukan senam ini secara terukur karena fungsi mulia daripada Yayasan Jantung ini adalah preventif, mencegah penyakit tidak menular, salah satunya adalah penyakit jantung dan penyakit paru, gitu. Untuk yang tadi dilakukan sendiri itu namanya senam jantung sehat? Senam jantung sehat ini alhamdulillah hari ini berkembang, dinamika sekali. Berdirinya pertama itulah senam jantung sehat secara universal, secara umum masyarakat boleh melakukan senam. Nah, sekarang berkembangnya riset kesehatan ini berkembang dengan 3 kelompok. Usia 20 tahun ke bawah kita kenal dengan senam jantung remaja. Di situ banyak kita kembangkan senam high jump. Kalau di SJS kita low jump, senam jantung sehat. Kemudian juga berkembang sekarang memperkuat derajat sehat lansia, ada senam lansia jantung sehat. Dan alhamdulillah kita sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, melombakan. Sekali lagi tujuan kita menaikkan derajat sehat ibu-ibu lansia. Nah itu. Artinya ada aktivitas yang dilakukannya sendiri berbeda ya Pak? Berbeda, derajat latihannya berbeda. Oke, pasti kira-kira apa yang ingin dilakukan untuk mendorong agar mungkin olahraga ini bisa memasyarakat atau mungkin masyarakat lebih sadar bahwa harus 30 menit tadi apa ya disebutkan aktivitas fisik setidaknya untuk dilakukan. Saya menyambut baik keberadaan Yayasan Jantung ya, karena memang jantung ini penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan juga BPJS ya Pak ya, itu hampir 70% digunakan untuk menangani masyarakat yang terkena penyakit. Maka keberadaan Yayasan Jantung Sehat memang sangat kita harapkan bisa membantu masyarakat khususnya dalam penyuluhan kesehatan dan ikut mendorong supaya masyarakat kita ini sadar sehat. Negara ini tidak bisa maju kalau masyarakatnya tidak sehat. Pasti tidak mungkin bisa maju kalau tidak sehat. Maka kita lihat banyak negara-negara miskin di dunia. Coba lihat kondisi kesehatan masyarakatnya. Mulai dari gizi buruk, kemudian standar kesehatan yang sangat rendah. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun negara ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak didukung oleh masyarakatnya yang kuat dan sehat. Maka ada istilah, kalau masyarakatnya sehat, negaranya pasti kuat. Begitu. Jadi saya agak terkesima ya dan bangga melihat ibu-ibu ini di ambang senja ibu ya. Di ambang senja. Iya, usianya. Iya, tapi kondisi fisiknya sangat luar biasa. Saya mau ini menjadi contoh terbaik bagi seluruh masyarakat kita di Kepulauan Riau untuk ikut bergabunglah di dalam Yayasan Jantung Sehat ini. Karena jantung yang sehat seperti tagline kita ya, itu demi kita juga. Ya, maka ada istilah dalam kesehatan itu, di dalam tubuh yang sehat terdapat, tapi di dalam
agama kita menyebutkan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang karena kalau di dalamnya sehat tentu keluarnya begitu juga kalau di luarnya sehat di dalamnya sehat. Cuma memang dibutuhkan tadi itu bagaimana masyarakat ini mengerti bahwa salah satu sumber penyakit yang sulit dideteksi oleh medis adalah penyakit kurang bahagia. Ya. Jadi kurang bahagia ini bisa menyebabkan banyak penyakit. Maka selain kita melakukan aktivitas fisik untuk kebugaran, kita juga wajib melakukan aktivitas lain yang kira-kira menyangkut kesehatan di dalam rohani kita ya. Di dalam rohani kita ini ada satu daging yang kalau dia bagus-baguslah semuanya gitu ya. Kadang-kadang kan masalah jantung ini tidak hanya karena penyakit medis, penyakit hati juga ada ya. Tetangga beli mobil baru, sebelah jantungan. Jantungan pingsan. Bahaya. Jadi biarpun setiap hari senam, tapi kalau hatinya juga belum sehat, dia tidak bisa. Jadi harus ada timbangan, tubuh sehat, jiwa sehat. Ya, jadi saya percaya bahwa masyarakat kita yang aktif berolahraga itu secara automatically dia punya hati yang bersih, sehat, ya. Coba lihat ibu-ibu tadi, semua bahagia. Kalau semua masyarakat kita seperti ini, percayalah negara kita ini lebih cepat majunya. Ya, karena orang yang berolahraga itu pertama dia bukan orang yang gampang mengeluh. Dia orang yang optimis. Dia karena rajin berolahraga, bertemu orang, bersilaturahmi, tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Gitu. Oke, artinya akan terus mendorong ya Pak aktivitas-aktivitas seperti ini yang dilakukan oleh Yayasan Jantung Sehat dari demi pemerintah jantung sendiri. hati ya, demi jantung hati Bu. Oke. Karena suami kan mau punya istri yang sakit. Nanti dia yang cari yang sehat loh. Oke. Sebelum break kita akan masih semangat ibu-ibu semua? Harus dong karena kita sebelum break kita akan lakukan kuis ya. Ibu-ibu jadi yang bisa jawab nanti akan mendapatkan hadiah. Gitu. Oke. Siap ya ibu-ibu? Ya, oke. Saya persilakan untuk Pak Sira. Saya sudah siapkan ibu-ibu sekalian pertanyaan ya. Ini untuk mengetahui seberapa mengerti tentang isu-isu kesehatan ya. Yang bisa jawab boleh berdiri. Ya, yang tidak Belum Ibu, belum. Ya. Yang bisa jawab boleh berdiri, yang tidak bisa jawab telungkup. Pertama, apa kepanjangan dari jangan sebut kalau tidak berdiri ya. Enggak belum. Yang duluan berdiri nanti mbaknya yang Siap. dulu Iya. ya. Nanti saya yang men-scan. Apa kepanjangan dari germas? Boleh Ibu yang di belakang? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Namanya? Ibu Rina. Benar apa salah? Benar. Benar berarti apa ya? Gerakan masyarakat. Hidup Sehat. Oke. Pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Sebutkan 3 perilaku germas. Oke. Ibu yang paling depan. Tadi saya lihat ini. Oke. Ibu sebutkan nama Ibu siapa dan jawabannya. Saya Naning, instruktur senam jantung. 1. Melakukan aktivitas fisik. 2. Mengkonsumsi buah dan sayur. 3. Tidak merokok.
Benar? Betul ya? Gimana Bapak? Saya konfirmasi dulu, benar? Benar lah, benar. Benar. Benar, oke. Pertanyaannya. Ini yang ketiga. Apa itu stunting? Oke, hanya ibu sendiri apa itu stunting yang mengacungkan tangan Pak? Pertumbuhan anak nggak sesuai dengan sesuai umurnya. Pertumbuhan anak yang tidak sesuai. Ya, maksudnya Kurang tepat. Kalau ada yang bisa lebih tepat, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bukan 100% lagi benarnya, 1000%. 1000%. Oke, ibu-ibu tenang aja karena masih banyak ya Pak ya. Nanti kuis-kuisnya masih ada lagi ya kan Pak ya. Jadi gak usah sedih, nanti ada bagiannya sendiri. Oke, siap? Oke. Jadi sekarang kita break dulu, nanti kita akan lanjut untuk ngobrol-ngobrol lagi terkait hidup sehat khususnya untuk jantung kita semua. Tetap di catatan redaksi. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat prosentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Oke, terima kasih. Anda masih di catatan redaksi. Oke, saya langsung ke Pak Budi. Pak Budi, bagaimana sih perilaku masyarakat Provinsi Kepri sendiri dalam melakukan aktivitas fisik selama 30 menit mungkin sejauh ini? Ya, baik. Kalau kita lihat bersama sebenarnya bahwasanya aktivitas fisik atau latihan fisik yang di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan, saya sudah ke 7 kabupaten kota, alhamdulillah, walaupun belum sampai ke pelosok-pelosok. Saat ini masyarakat juga sudah tahu ya, sudah tahu manfaatnya terkait dengan aktivitas fisik, latihan fisik dan berolahraga itu seperti apa. Kalau kita lihat tadi saya kebetulan nginap di daerah Hotel Aris, depannya kalau nggak salah Engku Putri ya, Laman Engku Putri atau Taman Engku Putri.
Taman Engku Putri. Di situ banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan area tersebut untuk mereka sekedar jogging atau jalan santai ya. Nah, itu adalah bentuk bahwasanya masyarakat Kepri atau masyarakat di Kota Batam khususnya itu juga sudah sadar akan pentingnya hidup sehat. Akan pentingnya hidup sehat, akan pentingnya nanti masa tua yang sehat. Karena kalau saya selalu berbicara, kalaulah kesehatan itu kita tidak bisa meninggalkan masa lalu. Kalau misalnya ibu-ibu dulu pacaran, yang berlalu biarlah berlalu, benar ya? Benar kan? Yang berlalu biarlah berlalu, gitu kan? Kita tatap masa depan. Kalau di kesehatan, yang berlalu adalah masa depan. Jadi perilaku kita saat kita masih muda itu dampaknya akan terlihat saat kita nanti tua. Perilaku hidup kita tidak sehat di masa sekarang akan berdampak nanti juga di masa akan datang. Nah, itulah kenapa senang rasanya saya lihat fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat taman segala macam, jalan-jalan, apalagi di masa pandemi kemarin masyarakat tidak bekerja, ya bekerja dari rumah, toko sepeda laku semua, ya kan, stok sepeda habis Pak Sira. Di berapa? Kenapa? Masyarakat ya udah kita lakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya lebih bagus lagi. Seperti itu. Artinya Bapak menilai aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat Provinsi Kepri khususnya terlihat ya Pak ya, ada dilakukan. Iya, terlihat dan itu nyata. Semakin hari semakin baik. Kalau misalnya di Tanjung Pinang, saya contohkan bahwasanya setiap pagi dan sore di jembatan depan Ramayana yang menuju ke Pulau Dompa itu selalu ramai dengan orang melakukan aktivitas fisik, berolahraga dan sebagainya. Oke, Pak Sira, tapi melihat sarana prasarana sendiri yang disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk olahraga ya Pak ya, apakah sudah memadai atau bagaimana? Memang kita akui peran pemerintah ya dalam penyediaan sarana prasarana olahraga belum terlalu menggembirakan, kecuali peran serta masyarakat memang. Jadi sekarang banyak lapangan olahraga milik swasta atau masyarakat, milik pemerintah belum cukup tersedia ya. Maka kami di DPRD itu selalu mendorong, pertama wajib ada lapangan olahraga setiap lingkungan kelurahan. Minimal lapangan olahraga yang seperti lapangan voli, ya, kemudian lapangan badminton dan sebagainya. Yang kedua memang di Batam khususnya ruang terbuka hijau kita terbatas, RTH terbatas. Kalau ruang terbuka hijau itu banyak, misalnya setiap satu kecamatan ada kuput, ya, maka banyak masyarakat bisa melakukan aktivitas olahraga karena lahannya tersedia. Ya kita menghimbau juga supaya pemerintah lahan jangan dijadikan lahan komersial terus. Berikan juga masyarakat lahan untuk tempat beraktivitas. Minimal satu kecamatan di Batam itu tersedia lahan yang terbuka luas untuk melakukan kegiatan seperti ini. Tidak lagi di belakang hotel, di lapangan parkir ya. Gitu, tepuk tangan. Nah. Jadi inilah kita dorong, kita kan punya uang banyak ya. Uang pemerintah ini banyak. Tergantung niat sebetulnya. Kalau mau lihat masyarakatnya sehat, fasilitas dengan lokasi atau tempat olahraga yang memadai. Ini yang memang selama ini kita concern ke pemerintah provinsi. Dan tahun lalu ya menggembirakan karena lebih kurang ada hampir 40 lapangan olahraga dibangun dalam 1 tahun loh ya. Dalam 1 tahun? Ya di provinsi. Di provinsi. Di provinsi. Okay. Kita terus dorong supaya setiap tahun bertambah. Supaya ada tempat masyarakat untuk berolahraga.
gitu. Artinya untuk saat ini masih belum menggembirakan ya Pak? Betul? Bapak? Belum ideal. Belum ideal. Oke. Belum ideal. Oke, Kalau Pak. sudah ideal kita nggak di sini ya Pak Arianto. Oke. Numpang-numpang begini. Pak Budi bagaimana menanggapi hal tersebut? Tentu. Ya benar, kalau kita lihat memang sarana dan prasarana olahraga tentunya itu masih seperti yang Pak Sira bilang masih dikuasai atau apa ya, masih banyak lah ya, bukan dikuasai, masih banyak dari pihak-pihak swasta yang tentu notabene masyarakat untuk melakukan misalnya lapangan badminton, lapangan futsal, masyarakat untuk melakukan itu harus mengeluarkan biaya tambahan seperti itu. Nah, memang beberapa seperti yang Pak Sirai bilang fasilitas-fasilitas lapangan olahraga yang tentunya dibangun oleh pemerintah. Kita sama-sama berharap agar apa? Agar ini dapat terwujud ya, terwujud nantinya kita juga bisa menggunakan secara gratis agar apa? Agar masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau ini dapat melakukan aktivitas fisik, latihan fisik atau berolahraga sekalipun ya dengan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Itu harapan, tentu harapan kita bersama semuanya. Mungkin itu. Pak Haryanto, mungkin selama ini ketika melakukan aktivitas fisik sendiri apa yang kesulitan atau mungkin terkait sarana prasarana? Ya, saya melihat sisi kultur dan struktur. Kultur dan struktur. Jadi kalau kultur, seperti disampaikan Pak Sirajudin tadi bahwa dogma sehat itu kita jumpai atau kita dengar sewaktu sekolah dasar dulu. Tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Ini kultur ya. Kultur yang didengungkan sewaktu kita pembelajaran di pendidikan. Nah, hari ini kultur ini telah menyebar di lembaga-lembaga yang distrukturkan. Contoh kalau olahraga ini kita bagi 3. Satu olahraga masyarakat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung ini adalah olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat. Hari ini distrukturkan dengan Igornas. Layang-layang, main egrang, senam, ini masuk olahraga masyarakat. Kemudian olahraga prestasi yang dihimpun oleh KONI, olahraga disabilitas dihimpun oleh Nasional Olahraga Disabilitas, NPOC. Nah, kembali kepada kultur dan struktur ini, semangatnya kadang-kadang masyarakat kita nih terjebak dan di zona nyaman di struktur. Ketika dia sebagai ketua olahraga, ini berhenti di struktur saja sehingga menghambat kulturnya. Jadi yang aktif berolahraga ini ketua sekretaris bendahara, tidak menyebarkan fungsi dan manfaat olahraga itu sendiri ke masyarakat. Contoh, teman-teman hari ini ada kultur senam. Nah, saya melihat ibu-ibu hari ini adalah pahlawan-pahlawan olahraga. Tepuk tangan Bu ya. Artinya ketika ibu udah hadir di struktur dan kultur, kita juga harus speak up dan menyampaikan pada masyarakat bahwa kita harus mengejar derajat sehat. Tidak senam saja, tapi dilakukan dengan terukur. Karena filosofi daripada sesungguhnya senam jantung sehat itu adalah menaikkan kebugaran. Karena kalau kita definisikan kebugaran itu seseorang yang mampu melakukan aktivitas dalam waktu tertentu dan berkali-kali tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih bisa mencapai aktivitas yang lain. Ini sebenarnya nanti norma-norma yang kita capai di senam jantung sehat itu. Nah, kita ingin ibu-ibu yang bugar. Dia bugar senam, bugar masa, bugar apa tadi Pak Ketua? Angkat jemuran gitu. Bugar ke pasar, bugar nyiput anak dengan didorong oleh hormon endorfin dopamin tadi, hormon bahagia. Gitu. Oke. Artinya untuk sarana prasarana yang digunakan oleh Yayasan Jantung Sehat sendiri? Alhamdulillah dia murah meriah. Kami melihat kalau senam kami ini, kami bilang senam UMKM namanya. Kenapa? Senam rakyat jelata. Kenapa kami bilang senam rakyat jelata? Modalnya sound system saja. Sound instruktur. Inilah dulu yang paling susah. Kalau sound saja, tidak ada instruktur, hilang dia. Instruktur saja
sound tak ada, tak bisa juga senam. Nah, jadi memang sarananya sangat minimal dan bisa menghasilkan produk sehat yang maksimal. Nah, itu. Jadi kami berharap kompilasi tiga-tiga ini selalu hadir tengah masyarakat. Instruktur yang terstruktur dan bersertifikasi, kemudian dilengkapi oleh sound yang layak. Ini mungkin 6.000 watt ya, 6.000 minimal kalau lebar 1.000 meter persegi ini minimal 6.000. Karena menaikkan derajat musiknya juga harus 6.000 minimal. Oke. Nah itu. Oke Pak Sira, tapi seberapa peduli sih pemerintah terhadap penyedia sarana aktivitas fisik, olahraga untuk masyarakat? Pemerintah kan tidak bisa kerja sendiri ya Mbak. Dia mesti didorong dari ya yang paling strategis itu ya DPRD. Nah, maka di DPRD itulah kita sering mendorong, sering menyampaikan kondisi yang ada di masyarakat kita. Jadi memang kalau ini secara masif kita dorong ya, DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi mendorong pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk punya visi untuk sehat masyarakat, kesehatan masyarakat. Saya yakin ini bisa diwujudkan karena kita lihat pembangunan hari ini kan sangat pesat ya, jalan-jalan bagus ya. Apa salahnya di dalam kampung seperti ini juga dibaguskan. Tidak hanya jalannya tapi disediakan tempat untuk berolahraga. Karena ini semua penting, kesehatan itu pilar penting bagi negara. Kalau masyarakat sakit, negara sakit. Apa buktinya? Pertama, kita setiap tahun ini di DPRD itu bertengkar dengan pemerintah soal anggaran jaminan kesehatan daerah ya. Setiap tahun kita minta tolong ditambah jaminan kesehatan daerah dari 5 miliar menjadi 10 miliar. Pemerintah keberatan. Dan kita bilang bahwa hari ini banyak masyarakat kita yang miskin, tidak terdata dalam DTKS, tidak punya kartu Indonesia Sehat, harus berobat dan harus bayar. Tidak punya BPJS, tidak punya BPJS PBI yang dibayar pemerintah. Maka di situ sebetulnya peran pemerintah daerah menolong masyarakat kita yang sedang sakit, butuh diobat dan digratiskan. Dia tidak mampu, tanggung jawab negara untuk mengobati ya. Maka dengan banyaknya gerakan-gerakan masyarakat hidup sehat seperti Yayasan Jantung, kita bisa menghemat anggaran untuk membiayai masyarakat kita yang sakit. Ibu-ibu ini saya yakin gak pernah dibantu pemerintah untuk berobat. Karena sehat. Kalau kacamata gak ditanggung ya. Apalagi kacamata hitam gak ditanggung. Jadi makin sehat masyarakat kita, uang pajak kita bisa kita gunakan untuk yang lain. Coba sekarang BPJS dinaikkan lagi. Nanti terlambat bayar kena denda lagi gitu. Sekarang ayolah pemerintah kita bangun kesehatan masyarakat tentu dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai ya. Seperti ibu-ibu ini kan harusnya didukung oleh pemerintah ya. Didukung, dikasih seragam yang bagus. Ya. Dikasih sepatu baru. Bisa nggak pemerintah bantu ibu dapatkan baju seragam? Bisa. Bisa nggak sepatu? Pak Budi bisa kan? Bisa. Asal niat. Sound system bisa dibantu. Boleh. Tidak melanggar aturan. Jadi nanti saya minta Pak Budi di APBD Perubahan tolong anggarkan untuk bantu seragam Yayasan Jantung Sehat ini. Insya Allah. Ya. Baju dulu Bu. Pulsa nanti. Pulsa, jam, lipstik nanti saja. Mudah-mudahan dengan itu, dengan seragam. Apa satu-satunya ini bajunya? Belum kering sudah dipakai. Oke. Hari Minggu mau dipakai. Ya,
inilah pentingnya sebetulnya. Ya, kita senanglah masyarakat seperti ini, ya, yang mau secara mandiri menyehatkan tubuhnya supaya negara kita ini sehat. Kalau sakit ini nyusahkan negara loh ini, serius. Artinya mendorong untuk menyehatkan badan. Nah, ini saya kasih tahu, Ya. ini saya kasih tahu ibu-ibu sekalian. Apa kondisi yang terjadi kalau banyak masyarakat kita yang sakit? Ingat COVID dulu. Ingat COVID dulu. Kita tidak memadai sarana kesehatan untuk menangani kalau banyak masyarakat yang sakit. ICU kita terbatas. ICU, you see me. UGD kita terbatas. Maka dalam kondisi tertentu banyak pasien-pasien ini sekarang terpaksa harus antri di lapangan parkir. UGD-nya penuh. Nah, jadi untuk keluar daripada masalah itu salah satunya jalan adalah minta tolong Yayasan Jantung, tolong ajak semua masyarakat yang ada di Batam bergabunglah dalam Yayasan Jantung ini, ikutlah senam sehat jantung, ya, senam sehat. Selain tubuh sehat, pikiran juga sehat. Oke Pak, kita break lagi. Sebelum break seperti biasa kita akan kuis. Ya. Oke, mungkin kepada Pak Sira untuk pertanyaannya. Oke, Pak Budi, silahkan Pak. Apa bedanya aktivitas fisik dan olahraga? Nama saya Bulaska dari KJS Golden Bay. Baik aktivitas fisik itu dilakukan tidak bisa di mana saja. Berjalan di rumah ataupun melakukan memasak, mengepel dan lain-lain. Tetapi kalau olahraga itu dilakukan biasanya secara rutin. Bersama-sama misalnya di studio, di lapangan atau di mana saja. Tetapi biasanya teratur. Seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Seperti itu. Ya, betul. Catat namanya. Karena berbicara terkait dengan kesehatan, jantung sehat ada harinya kan? Hari jantung sehat itu tanggal berapa? Nah, hari kesehatan nasional itu jatuh pada setiap tanggal berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jatuhnya wabarakatuh. pada hari Minggu 12 November. Tanggalnya Ibu, harinya setiap tahun berubah-berubah. Tanggal berapa Bu? Tanggal 12 2 November. Iya, tanggal 12 November. Jadi Hari Kesehatan Nasional selalu kita peringati pada setiap tanggal 12 November. Oke, betul ya Pak, berarti ya Pak, 12 Iya, benar November. sekali. Oke. Tadi, nah germas tadi benar ya, udah ada sebutin germas itu 7 langkah sudah ada. Jadi ada salah satu germas yang dari 7 langkah germas itu terkait dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau secara rutin. Pertanyaan saya adalah, apa manfaat dari pemeriksaan kesehatan secara berkala atau secara rutin? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Roslina dari KJS Golden Bay. Tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik seseorang secara rutin dari luar dan dalam. Sebenarnya kurang tepat ya. Tapi kayaknya memang pertanyaannya sulit. Sebenarnya bisa diterjemahkan secara lebih baik lagi. Tapi cukup untuk untuk jawabannya. Yang penting, kenapa saya tanya gitu? Yang penting ibu-ibu mengerti dari manfaat cek kesehatan secara berkala. Oke, cukup. Oke, cukup ya Pak, berarti ya Pak ya. Yang penting ibu-ibu sadar bahwa memang cek kesehatan itu sangat penting secara rutin. Cek kesehatan secara rutin itu sangat penting.
Ya, baik. Nanti kita akan masuk lagi ke segmen ketiga, tentunya masih terkait tentang kesehatan aktivitas fisik untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Kita bagi dulu. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Oke, masih di catatan redaksi, saudara. Kita masuk ke segmen ketiga, Pak. Kita sebenarnya masih ada untuk tanya jawab terkait aktivitas fisik ini, khususnya untuk mungkin fenomena yang terjadi saat ini. Karena mungkin saat ini bukan hanya menimpa lansia juga, Pak, tapi mungkin anak-anak muda, mungkin yang seperti saya, itu yang kecanduan gadget. Itu kan mungkin nanti mengurangi aktivitas atau kegiatan fisiknya sendiri. Itu bagaimana, apalagi mungkin ibu-ibu juga punya anak yang ternyata anaknya kurang untuk berolahraga gitu kan ya Pak ya. Oke, kita ke Pak Budi dulu Pak. Nih, kalau misalnya kita ini ingin melakukan aktivitas fisik nih Pak, tapi ternyata lingkungan tidak mendukung. Misalnya tadi kayak adanya, misal kayak kalau anak muda ini kan seringnya berkumpul ya Pak ya. Yang ternyata berkumpul mereka main gadget, itu kan tidak mendukung lingkungan mereka untuk melakukan olahraga. Itu bagaimana? Mungkin ada tips dan apa yang harus dikeluarkan. Bahkan mungkin keluarganya yang tidak mendukung untuk seperti itu. Ya, baik. Ini sebenarnya terkait dengan bagaimana anak-anak kita, bagaimana dengan remaja-remaja saat ini ya. Tentu memang jauh berbeda dengan remaja zaman saya atau anak-anak zaman saya dan mungkin zaman Pak Sira dan zaman Pak Rianto juga. Bahwasanya sekarang lebih banyak mereka menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Jadi emang ada istilah teknologi itu kalau dimanfaatkan dengan baik akan baik. Kan? Tapi jika dimanfaatkan dengan tidak baik, ya tidak akan baik juga bagi kita. Nah kami dari Dinas Kesehatan melalui seksi promosi kesehatan selalu menggaungkan bagaimana bahwa kesehatan itu penting. Ya, kesehatan adalah nomor satu. Seperti kata Pak Sira tadi bahwasanya jika masyarakatnya sehat, tentu bangsanya akan kuat. Bagaimana kita mau berprestasi secara pendidikan jika kita juga tidak sehat seperti itu. Nah, ini perlu peran dari orang tua tentunya yang bersama mereka bahwasanya orang tua sangat berperan dalam perilaku. Ya, perubahan tentu kalau istilah kami adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu memang tidak mudah, tapi harus digaungkan setiap hari, harus diingatkan setiap hari. Agar apa? Agar perilaku itu berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan perilaku mereka tidak baik, tapi perilaku yang lebih baik lagi.
bagaimana kita harus selalu mengingatkan bahwasanya ini penting loh buat ke anak-anak kita, ini penting buat kesehatan. Karena sebenarnya kalau saya lihat tadi, saya yakin ibu-ibu sering latihan di rumah juga sendiri. Tapi pertanyaan saya ke ibu-ibu, asikan mana? Latihan sendiri di rumah atau latihan bersama-sama seperti ini? Nah, bisa gosip, ada kebahagiaan tersendiri, benar ya? Ketemu teman-teman, bersilaturahmi, bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau sendiri pasti capek udahan lah. Baru 5 menit, ya kan? Baru 5 menit ibu-ibu goyang, udahan lah. Nah, disitulah bagaimana harus kita ciptakan bahwasanya kalau ke anak-anak ya mungkin bisa sambil bermain, sambil bercerita atau ngumpul, tapi berupa game ya istilahnya. Itulah yang selalu kita ciptakan, dan kita mohon juga bantuan ke ibu-ibu ya, ibu-ibu muda juga zaman sekarang. Kenapa saya bilang ibu-ibu muda zaman sekarang? Biasanya kalau kita lihat di rumah makan ya Pak Sira ya, supaya anaknya tidak rewel dikasih Android 1, anaknya sambil nonton, orang tuanya makan. Nah itu awal yang tidak bagus, supaya anaknya tidak rewel dikasihlah sebuah gadget, anaknya sekedar nonton. Nah itu yang salah satu kalau menurut saya ajaran yang tidak bagus, yang jangan diterapkan seperti itu. Nah bagaimana kita sudah mendidik anak itu dari kecil ketagihan gadget yang seperti itu. Mungkin itu dari saya. Butuh bantuan dari orang tua untuk bagaimana merubah perilaku anak-anak. Artinya orang tua harus berperan untuk itu. Berperan karena, sangat penting. Iya, karena anak tidak jauh dari mereka juga ya, dari orang tua sendiri. Oke. Karena Pak Sira, Pak Haryanto, bahwa memang sekarang ini sudah ada trennya bahkan menjadi kaum rebahan untuk anak-anak atau untuk remaja sendiri, karena mereka fokus untuk bermain gadget gitu ya, sampai akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa, tiduran, jadinya kaum rebahan gitu sebutannya seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Sira sendiri Pak, bagaimana solusinya untuk hal itu, untuk bisa menyasar anak-anak muda ini agar itu budaya ya, kultur namanya. Pop kultur, ini budaya. Budaya ini harus dimulai dari lingkungan keluarga, ya, dari terkecilnya lingkungan keluarga, baru nanti lingkungan di tempat tinggal, ya, baru nanti lebih besar lagi lingkungannya. Nah, semua memang harus dengan kesadaran orang tua yang bisa mengawasi anak, gitu, terkait dengan bagaimana pola hidup sehat, bagaimana teknologi itu digunakan, cara menggunakan. Teknologi ini kan seperti pisau. Pisau itu tergantung di tangan siapa. Dia bisa digunakan untuk membunuh orang atau dia bisa untuk mengupas buah, kasih orang makan. Jadi teknologi ini bisa negatif, bisa positif. Tergantung lingkungan keluarga. Bagi orang tua mungkin yang tidak atau kurang peduli dengan perkembangan anak, barangkali akan mengalami hal seperti itu. Anak akan terlena dengan gadgetnya, kurang gerak, yang ditonton juga bukan tontonan yang sehat. Maka ini sesungguhnya dari lingkungan keluarga yang harus menjaga keluarganya. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Di seluruh aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat kita, pemerintah itu sudah memberikan aturan, ada parenting guide di situ, ada tontonan yang tidak boleh diakses oleh anak-anak kecil di bawah 18 tahun, misalnya di bawah, bahkan di luar negeri itu ketika mendaftar itu ditanya berapa anaknya, kemudian anaknya umur berapa. Kalau dia umurnya 13 tahun tidak boleh menonton tontonan yang di atas 14 tahun. Semuanya dikontrol oleh pemerintah. Maka di sini karena sedikit agak bebas, dibutuhkan kesadaran orang tua. Tapi kalau orang tuanya juga rebahan, main gadget juga, ya anaknya kira-kira gimana? Olahraga? Melihat kebiasaan orang tua sendiri ya Pak ya, nantinya sekarang anak memang berkaca. dengan perkembangan teknologi ini mengancam kesehatan, bukan hanya
bukan hanya kita, satu dunia terancam kesehatan gara-gara perkembangan teknologi. Sekarang berapa banyak ibu-ibu sekalian yang lengannya besar? Karena dia tidak lagi masak, dia go food. Jadi jarang digunakan untuk menggoreng ininya, lengannya. Kalau foto dia bilang, tunggu dulu aku kelihatan gemuk enggak? Dan selalu kalau foto itu foto dia dulu yang dia lihat, dia zoom. Ini lengan aku nampak besar nih. Itu karena kurang gerak memasak, karena ada go food. Ke warung pakai motor, nggak mau jalan, gitu ya. Go food. Jadi teknologi ini membahayakan kesehatan kita secara tidak sadar. Seperti kata Mas Budi tadi, nyuci pakai jari. Nanti kalau tarif listrik dinaikkan demo. Kenapa ini listrik mahal kali? Rupanya semua teknologi di rumahnya begitu digunakan ya Pak. Digunakan pakai jari, makan GoFood. Lama-lama suami nggak butuh istri. Dia mau makan GoFood ada, tidak perlu tanya kamu pandai masak nggak. Cuci baju ada laundry. Jadi apa lagi kita butuh istri nih? Tapi ibu-ibu yang sehat pikirannya, dia mengerti bagaimana seharusnya ya berperan sebagai ibu rumah tangga. Itu yang pikirannya sehat. Ibu wajar kalau makan itu tidak masak karena sakit. Saya sejak nikah sama dia Pak sudah 25 tahun. Hanya 5 tahun dia sehat. 20 tahun sakit. Tapi kalau istrinya sehat dia mesti kuat masak. Kuat cuci baju. Ya. Nah, jadi saya yakin beruntung suami-suami ibu dapat ibu. Sudah cantik sehat. Gitu. Oke, artinya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Budi ya Pak. Peran orang tua yang harus memang besar untuk mengarahkan anak-anaknya agar bisa melakukan sedikitnya 30 menit lah Pak ya untuk melakukan aktivitas fisik. Oke, karena kita sudah masuk ke penghujung acara, mungkin saya ingin memberikan waktunya 1 menit closing statement mungkin dari Pak Haryanto dulu. Mungkin apa yang ingin disampaikan khususnya kepada pemerintah sendiri Pak terkait yayasan. Ya, kami dari Yayasan Jantung akan menyampaikan 3 hebat. Karena starting point daripada sehat ini dimulai dari rumah tangga. Dari keluarga yang sehat. Pertama sekali, anak yang sehat, anak yang hebat karena ada ibu yang hebat. Suami yang hebat, ada istri yang kuat. Negara kuat karena banyak sekali dan sangat banyak sekali wanita yang terhormat. Itu dulu yang itu pertama. Kemudian yang kedua, dari struktur dan kultur, baik itu di pendidikan, melalui Pak Sirajuddin Nur sebagai wakil kita di provinsi, kita dorong aktivitas fisik khususnya di pendidikan, diperbanyak time quality-nya, quality time orang berolahraga. Bagaimana menyapanya? Kita perbanyak kultur event, single event, majority event, multi event, dan ini menjadi gaya hidup di tengah masyarakat. Yang ketiga, kami dari Yayasan Jantung berpesan kepada sahabat-sahabat saya, ibu-ibu yang hebat, jadilah ibu selalu menjadi pelopor gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Demikian. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Silakan Pak Sirah. Saya berharap dan ingin sekali Yayasan Jantung ini melalui gerakan senamnya itu bisa melibatkan lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan senam. Maka insya Allah di bulan Maret atau sebelum bulan puasa kita akan bikin senam sehat jantung massal yang akan diikuti sekitar 2.500 orang. Nanti di SP Plaza. Nah,
Ongkos nggak ditanggung, tapi konsumsi dikasih. Saya mau kita menjadi agen kesehatan bagi masyarakat, bahwa muda belum tentu sehat, tua belum tentu sakit. Ya, mati itu pasti, ya. Nah, kematian itu pasti, tapi hidup sehat ada pilihan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti di akhir Maret, karena ini disiarkan se-Kepulauan Riau ya, kita undanglah seluruh Kepulauan Riau datang ke Batam akhir Maret, atas nama Yayasan Jantung Indonesia akan bikin senam jantung akbar. Demikian. Oke, terima kasih. Kita tunggu ya ibu-ibu semua. Oke, sekarang yang terakhir Pak Budi mungkin closing statement. Ya, karena hari ini kita berbicara aktivitas fisik dan tentunya payung besarnya adalah GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Saya berharap bukan sekedar motonya aja GERMAS, tapi ibu-ibu juga harus mengerti dan masyarakat seluruh Kepri tentunya harus tahu apa sih itu GERMAS. Saya yakin jika masyarakat di Kepri mengikuti langkah-langkah dari GERMAS tersebut, insya Allah semuanya akan sehat. Amin. Satu, pesan terakhir saya, sehat dimulai dari saya. Gini itu aja, terima kasih. Oke. Sebelum terakhir Pak Haryanto, saya ingin mendengar kembali tadi jargonnya mungkin apa ya tadi yang dipandu. Sama-sama ibu-ibu nanti jawab, sayangi jantung Anda sambil dikepal tangan kanannya ya. Oke, kita ikuti semua. Baik, sama-sama. Sayangi jantung Anda. Ini jantung hati kita. Jantung sehat. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, kepada Bapak Haryanto, Pak Sira dan juga Pak Budi yang telah hadir di sini. Saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Oke. Batam TV, inspirasi Kepri.